Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Shadaqallahul azim. Ya sama kita muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah pengurus Masjid Ruknul Yakin serta segenap pengurus yang berhadir pada malam yang mulia ini. Kemudian Bapak Imam serta seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, para tokoh masyarakat, para guru-guru kami, ayahanda ibunda, semua kita yang berhadir. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita, marilah kita bersama-sama bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali dapat kita berhadir di rumah Allah ini sebagai tamu-tamu Allah. Kita laksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqomah, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Salatul jamaati tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada salat sendirian bi 27 darajah, 27 derajat. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Dengan izin Allah, mudah-mudahan semua kita yang berhadir, orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran. Berselawat kepada Rasulullah sekali saja, Allah doakan, Allah balas 10 kali. Mudah-mudahan senantiasa basah lisan kita ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, dengan berzikir mengingat Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat zahir batin. Allah berikan kita semangat untuk beramal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah pada malam hari ini kita membahas tentang salat jamak dan qasar. Karena pada bulan yang lalu materi ini kita langkau, nah bersamaan juga dengan momentum tahun baru Hijriah. Jadi kita muhasabah, materi muhasabah yang kita sampaikan. Insyaallah malam hari ini kita membahas tentang
sholat jamak dan qasar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat penting, ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Ini kuncinya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu, amalan yang pertama sekali akan dinilai oleh Allah, dihisab oleh Allah pada hari kiamat, yaumul qiyamati, yang terhadap seorang hamba, as-shalah, adalah ibadah sholat kita Bapak Ibu jemaah. Jadi ini pentingnya ibadah sholat yang kita laksanakan. Artinya itu kunci pembuka amalan yang lain akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kunci itu sudah dibuka Allah taala, kemudian dinilai ibadah sholat kita, maka barulah ibadah-ibadah yang lain itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan oleh Allah. Tapi kalau sholatnya bermasalah, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lain tak jadi perhitungan Allah taala. Maka ini penting Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Kemudian ibadah sholat ini pula adalah ibadah yang akan menjaga diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ibadah sholat itu adalah ibadah yang akan bisa menjaga diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Makanya di dalam ayat itu Bapak Ibu jemaah, kata as-shalah itu didahului oleh alif lam. Ini bermakna ma'rifah. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah sholat, tak hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban kita semata. Hayya 'alas shalah, nanti kita sholat, kita laksanakan sholat, Allahu Akbar, tutup dengan assalamualaikum. Tapi tak pernah hati hadir khusyuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, ibadah sholat yang dilaksanakan hanya sekedar sebatas menggugurkan kewajiban saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi tak ada pengaruh dalam hidup kita. Makanya ibadah sholat ini memang betul-betul kita laksanakan dengan khusyuk. Ya, kata ulama ada khusyuk qabla sholat, ada khusyuk inda sholat, ada khusyuk ba'da sholat. Ya, kalau qabla sholat, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, baik itu kita mulai dengan taharah. Makanya saking pentingnya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ibadah sholat ini didahului dengan kita bersuci. Tak bisa kita berwudu, kita bisa bertayam. Yang sholat tak boleh tinggal Bapak Ibu jemaah. Tak bisa kita berdiri, maka duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, begitu pentingnya ibadah sholat ini. Dan ketika kita mampu melaksanakan sholat ini dengan sebaik-baiknya, maka inilah benteng diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Bahkan pembeda antara kita orang Islam dan orang kafir itu adalah ibadah sholat kita. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam melaksanakan ibadah sholat ini, karena begitu pentingnya melaksanakan ibadah sholat ini, tak bisa kita berwudu, kita bisa tayamum, tak bisa kita melaksanakan karena kondisi kita sakit dan lain sebagainya, tak bisa kita melaksanakan seperti biasanya, seperti keadaan yang normal berdiri, bisa kita duduk. Termasuk juga yang disyariatkan itu adalah sebagai rukhsah untuk kita adalah adanya tata cara melaksanakan ibadah sholat ini dengan jamak dan qasar. Ada jamak, ada qasar, ada lagi jamak dan qasar. Jadi setidaknya ada 3 poin yang akan kita bahas Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Ada sholat jamak,
Ada qasar, ada jamak dan qasar. Jadi tak mesti sholat jamak itu kemudian diqasar, atau sholat qasar juga dijamak. Karena bisa kita melaksanakan sholat itu dengan jamak saja, tak perlu kita qasar. Atau mungkin kita qasar saja, tak perlu dijamak. Atau mungkin perlu kita laksanakan dengan jamak ataupun sekaligus mengqasar sholat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah, dan ini merupakan rukhsah, keringanan untuk kita agar supaya kemudian ibadah sholat ini memang betul-betul kita jaga, betul kita jaga. Maka ini salah satu keringanan untuk kita. Sholat jamaah ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, secara bahasa jamaah ini artinya berkumpul atau mengumpulkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Nah, ini dia secara istilah, secara bahasa yang jamak ini adalah berkumpul atau mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan itu? Dua waktu sholat dikumpulkan dalam satu waktu sholat. Jadi jamak Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Nah, dalam melaksanakan sholat jamaah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa syarat yang mesti kita penuhi baru kemudian kita boleh menjamak ibadah sholat ini. Jadi menjamak sholat ini melakukan ibadah sholat wajib dalam satu waktu, mengumpulkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Apa syaratnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah? Syaratnya adalah ketika kita dalam keadaan musafir. Nah, ini dia. Lalu berapa jarak yang disepakati oleh ulama ini memang berbeda. Ini memang berbeda berapa jarak yang disepakati baru kita dikatakan sebagai seorang musafir itu minimal adalah 82 km. Nah, ini minimal. Kalau di dalam kitab fikih Islam itu adalah 85. Minimal, ada yang mengatakan juga 90, tapi minimal adalah 82 km. Ada yang pakai koma 81, koma sekian. Supaya mudah kita mengingatnya, minimal itu adalah 82 km. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, jadi kita bisa melaksanakan menjamak ibadah sholat kita itu ketika kita dalam keadaan musafir. Kemudian sholat jamak ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ada dua. Yang pertama ada namanya jamak takdim. Jamak takdim ini melaksanakan sholat, mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu dan dilaksanakan pada waktu awal, di waktu pertama. Misal sholat zuhur dengan asar, maka dilakukan pada waktu zuhur. Ini namanya jamak takdim. Atau sholat maghrib dengan sholat isya, maka dilaksanakan di waktu maghrib. Ini jamak takdim. Kemudian yang kedua, sholat jamak ini ada namanya jamak takhir. Jamak takhir ini dilaksanakan mengumpulkan dua waktu sholat dalam satu waktu dan dilaksanakan di waktu yang kedua atau waktu yang akhir. Kebalikan yang takdim tadi. Kalau takdim di waktu yang pertama zuhur dengan asar di waktu zuhur, berarti kalau takhir dilaksanakan di waktu asar. Kemudian kalau maghrib dengan isya dilaksanakan di waktu isya. Nah, ini tentang sholat jamak,
mengumpulkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kita ringkas Bapak Ibu supaya nanti ada sesi kita bertanya jawab. Kemudian yang kedua adalah jamak sholat qasar. Secara bahasa, sholat qasar ini adalah sholat yang dipendekkan atau yang diringkas. Apa syaratnya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan? Yang pertama adalah bisa ketika kita dalam keadaan musafir. Kemudian yang kedua, bisa kita mengqasar sholat itu dalam keadaan darurat walaupun kita tidak dalam keadaan musafir. Ini berbeda dengan sholat jamak yang pertama tadi. Kalau kita menjamak sholat, maka syaratnya itu adalah ketika kita dalam keadaan musafir. Tapi kalau kita mengqasar sholat, ini tidak mesti kita musafir. Bisa saja kita ketika dalam keadaan darurat atau tidak aman atau mungkin ada kekhawatiran sehingga kita tidak bisa menyempurnakan rakaat sholat seperti sholat yang normal. Lalu sholat apa yang bisa kita qasar adalah sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat dan sifatnya genap. Lebih dari 2 rakaat berarti sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang lebih dari 2 rakaat. Tapi kemudian yang kedua syaratnya sifatnya mesti genap. Maka yang genap itu adalah zuhur, asar dan isya. Jadi maghrib tak termasuk. Kita ringkas dari jumlahnya lebih dari 2 tadi, kemudian sifatnya genap, zuhur 4 berarti kita ringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian asar juga 4 menjadi 2 rakaat. Maghrib maka tak termasuk karena sifatnya ganjil. Dia tidak termasuk sifatnya genap, maka tak ada qasar untuk sholat maghrib. Ya. Tak bisa kita laksanakan 1,5 rakaat isya. Nah, kemudian yang ketiga baru sholat isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita dalam keadaan musafir, kemudian kita jarak yang kita tempuh itu minimal 82 km, maka silahkan kita menjamak ibadah sholat kita. Boleh kita menjamak ibadah sholat kita. Tetapi apakah kemudian kita mesti mengqasar ibadah sholat yang sudah kita jamak itu tadi? Ini tidak mesti Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ya. Tapi kalau misalnya kondisinya kita memang terburu-buru, misal ya kita mau berangkat ya safar, ya naik pesawat misalnya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kemudian yang mendesak itu adalah waktu ya, pesawat berangkat misalnya. Nah, sehingga kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah sholat dengan rakaat yang normal ya, karena mendesak dengan tiket keberangkatan pesawat kita misalnya. Kalau kita laksanakan dengan rakaat yang normal, maka bisa jadi kita terlambat. Nah, mesti dulu kita melapor tiket pesawat kita. Jadi kalau kita kejar juga, atau mungkin kita ingin menyempurnakan juga, akhirnya terkesan kita terburu-buru, dan ketika kita melaksanakan ibadah sholat dengan terburu-buru akan sulit menghadirkan kekhusyuan dalam ibadah. Maka dalam keadaan seperti itu boleh kita melaksanakan jamak
sekaligus di qasar. Nah, ini Bapak Ibu jamaah. Jadi tidak mesti kita menjamak sholat sekaligus kita mengqasarnya, tidak mesti, bisa berpisah. Tapi dalam satu keadaan, ya misalnya kalaupun kita melaksanakannya dengan rakaat yang normal, karena kondisi yang tidak aman, ada kekhawatiran misalnya seperti dokter bedah misalnya ingin melaksanakan operasi ya, kalau tak segera dilaksanakan ini operasinya, ini bisa merenggut nyawa pasien misalnya, ya kan? Maka dalam keadaan seperti itu, walaupun kita tak musafir, ya, boleh kita mengqasar sholat kita, boleh kita qasar. Ini dalam keadaan yang darurat. Kemudian masalah berikutnya yang tertimbul Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ya, jarak 82 km itu adalah bukan jarak yang sudah melewati batas desa atau kecamatan lah, sudah keluar dari satu daerah. Nah, seperti itu. Berbeda dengan ada saudara kita mungkin profesinya tukang ojek online. Kalau dihitung berapa kilo Bapak Ibu? Lebih 82 kilo lebih lah, sudah. Apakah ini termasuk musafir? Tak. Nah, itu jangan pula beralasan kita lebih 82 kilo ini keliling sini mutar lagi, habis itu jalan sini lagi mutar lagi. Kalau dihitung lebih, rasanya 100 lebih. Nah, ini bisa dijamak, bisa. Jadi makanya di dalam syarat musafir itu juga dia sudah melewati batas desa atau perkampungan, artinya memang musafir dalam satu tujuan. Ya, ini dia Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Kemudian kalau misalnya kita sudah berniat untuk melaksanakan musafir, kita sudah berniat musafir, kemudian ternyata dan kita laksanakan sholat jamak, ternyata batal kita melaksanakan perjalanan. Ya. Kita sudah melaksanakan sholat, kita jamak sholat tersebut, ternyata Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, perjalanan kita dibatalkan. Nah, ini bagaimana statusnya? Apakah kita tetap melaksanakan sholat di waktu berikutnya atau tidak? Maka mayoritas ulama menyampaikan kalau memang kita batal musafirnya, maka laksanakan sholat seperti biasa di waktu yang akan datang. Misalnya kita menjamak di waktu jamaah takdim di waktu zuhur, kita jamak asar, zuhur dengan asar di waktu zuhur, ternyata setelah itu perjalanan kita dibatalkan. Tak jadi kita melaksanakan perjalanan kita, maka di waktu asar nanti kita mesti melaksanakan sholat asar. Kemudian ada kondisi juga, misalnya kita melaksanakan jamak, ya, melaksanakan sholat jamak zuhur dengan asar di waktu zuhur. Kemudian setelah sampai di tempat tujuan kita musafir tadi, ya, ternyata kita masih bisa melaksanakan sholat asar. Apakah ini juga mesti kita laksanakan sholat asar? Maka mayoritas ulama menyampaikan tak perlu lagi kita laksanakan. Tapi kalau kita laksanakan, maka ini hanya kita mendapat ibadah zikir saja, zikir, karena sholat ini bagian dari zikir. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk berzikir. Jadi kita
tidaklah terhitung melaksanakan ibadah sholat, tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang mesti kita pahami tentang jamak dan qasar. Kemudian yang lain, ketika kita melaksanakan jamak atau melaksanakan sholat qasar secara berjamaah, Bapak Ibu jamaah, maka kita tidak boleh berimam dengan orang yang melaksanakan sholat secara adaan, secara langsung. Nah, ini tak boleh. Jadi kita mesti berimam dengan orang yang sholatnya jamak atau qasar. Nah, jadi tak boleh kita mengikut atau berimam dengan imam yang melaksanakan sholat secara adaan, secara langsung, bukan sholat qadha atau sholat sholat jamak dan qasar. Mesti kita ikuti itu. Kalau misalnya sholat adaan tak boleh. Jadi beberapa hal juga yang mesti kita pahami Bapak Ibu jamaah. Kemudian perjalanan yang kita laksanakan atau tujuan kita itu memang adalah tujuan yang diperbolehkan. Perjalanan ini ada perjalanan wajib, ada perjalanan yang sifatnya sunnah atau mubah. Yang tak boleh itu adalah perjalanan untuk maksiat. Pergi musafir tapi niat untuk mencuri misalnya, membunuh orang misalnya kan, ini tak boleh Bapak Ibu jemaah. Tapi kalau perjalanan itu adalah perjalanan dalam rangka untuk melaksanakan tugas silaturahmi misalnya, atau karena pekerjaan kita, ini baru diperbolehkan. Selain perjalanan untuk kemaksiatan dosa dan lain sebagainya, yang tidak diperbolehkan, tidak terhitung sebagai seorang musafir. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita sedikit. Silahkan dari beberapa materi-materi yang kita sampaikan ini, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu, karena memang kalau masalah fikih ini semakin banyak kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan, insya Allah kita akan semakin paham. Nah, silakan Bapak Ibu jamaah, karena waktu kita juga terbatas. Mudah-mudahan dengan kita berdiskusi tanya jawab bisa lebih memahamkan kita. Silakan Bapak Ibu jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, yang saya pertanyakan, di dalam kita musafir, umpamanya kita naik pesawat, dan kita kan tidak tahu umur kita ini sampai di mana kan gitu. Jadi dalam hal itu, setelah kita naik pesawat, waktu zuhur masuk, di dalam pesawat kita laksanakan saja salat zuhurnya tanpa kita melaksanakan jamak atau qasar. Apakah nanti setelah dekat asar mungkin sampai kepada tujuan kita? Karena kita mengingat tadi, apakah itu dibolehkan atau harus nanti di asar saja kita kerjakan? Kan itu. Umpamanya kan kita keraguan ini kan, entah pesawat, entah gimana nanti. Terima kasih Ustaz. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Maka Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, ya ini sebenarnya hadiah dari Allah. Jadi ini bagian dari sedekah dari Allah untuk hambanya. Ini kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu sedekah Allah itu terhadap hambanya adalah adanya syariat salat dilaksanakan secara jamak dan qasar. Makanya kalau kita perhatikan di dalam surat An-Nisa ayat 101 itu Bapak Ibu jemaah, wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun. Ya, kalau kita melaksanakan perjalanan musafir, maka falaysa 'alaikum junahun, tidak ada dosa bagimu an taqsuru minas shalah, untuk mengqasar salat, termasuk juga menjamak salat.
Maka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ini hadiah bonus untuk kita. Maka ambil Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ya, ambil supaya ibadah kita juga lebih sempurna dibandingkan kita melaksanakan ibadah di dalam kendaraan. Ya, maka akan bisa lebih sempurna kita melaksanakannya secara jamaah di awal tadi. Sebelum kita berangkat sudah masuk waktu zuhur, ya laksanakan. Atau mungkin kalau belum masuk waktu zuhur, ya maka waktu zuhur misalnya baru masuk ketika kita di dalam pesawat, maka laksanakan saja pada waktu asar. Ya. Falaisa alaikum junahun, tak ada dosa bagi kita. Kecuali Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ya solat-solat yang sifatnya solat sunnah, ini mungkin boleh kita laksanakan di kendaraan. Ini supaya waktu-waktu kita juga ketika musafir ini bisa tetap kita isi dengan ibadah. Misalnya kita berangkat pagi sampai zuhur misalnya kan, laksanakanlah dalam kendaraan kita itu sholat duha atau sholat-sholat yang lain yang hukumnya sunnah, ini boleh kita laksanakan di kendaraan supaya perjalanan kita itu tetap terisi dengan ibadah. Tapi kalau sholatnya yang fardu, maka Bapak Ibu jamaah, inilah hadiah sedekah dari Allah untuk hambanya, maka ambil Bapak Ibu jamaah. Kalau misalnya sebelum berangkat itu kita sudah masuk waktu zuhur, ya laksanakan, ya ambil hadiah juga, laksanakan sholat asar. Ini hadiahnya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Mana tahu nanti setelah kita sampai tempat tujuan itu, ya langsung mungkin ada acara atau mungkin kita beres-beres dan sebagainya, ya, sehingga untuk melaksanakan sholat asar itu mungkin ya akan terlalaikan atau mungkin nanti kita terburu-buru Bapak Ibu jemaah. Jadi ambil hadiahnya, laksanakan di waktu zuhur. Mepet pula dengan misalnya tiket kita, maka disitulah gunanya mengkosor. Allah a'lam bishawab. Itu ya Pak Haji ya. Silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang mau saya tanyakan nih Pak Ustadz. Yang pertama terkait tidak boleh berimam ke imam yang adaan gitu ya. Itu maksudnya seperti apa? Misalnya kita lagi perjalanan ke Sumbar, ketemu maghrib berjamaah, ya kan? Apakah kita ambil sholat berjamaahnya, nanti isanya baru kita susul jamaahnya, atau kita misah aja, tidak ikut, tidak ambil sholat berjamaahnya? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, pernah juga saya dengar alasan orang menjamak ini tidak yang seperti Ustaz yang jelaskan. Ini mohon penjelasan juga nih. Ketika ada pernikahan gitu, Ustaz, pesta, banyak nih yang terjadi di kalangan masyarakat kita menjamak ketika acara pesta. Katanya ini sekali seumur hidup gitu. Ya, mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ini dahsyat pertanyaan. Ini boleh sering terjadi di Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Yang pertama tadi ya, kalau kita berniat melaksanakan sholat itu jamak atau juga sekaligus yang menjamak sholat, maka kita tidak boleh berimam kepada bermakmum kepada imam yang melaksanakan sholat adaan. Ya, seperti tadi kita ada orang sholat berjamaah, lalu kita niatnya adaan, ya imam tadi, sementara kita menjamak sholat, kita boleh. Jadi kalau kita misalnya ingin berjamaah, maka imam itu mesti imam juga melaksanakan sholat jamaah. Ini maksudnya Pak ya. Kemudian yang kedua, ya,
Saya juga pernah menyaksikan hal seperti ini sebenarnya, dan ini mungkin banyak terjadi, menjamak sholat ya, karena alasan adanya resepsi pernikahan ya, zuhur dengan asar lah misalnya kan. Nah, ini tidak ada alasan Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Nah, tapi di situ boleh kita mengkosornya, menjamak tidak ada alasan. Ya, jadi untuk menjamak sholat itu ketika kita dalam keadaan musafir, maka ini beda jamak dengan qasar. Boleh kita mengqasar ya, dalam keadaan seperti itu boleh mengqasar, tapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan kita tetap menyempurnakannya. Ini ada penelitian, saya juga pernah mendengar Bapak Ibu jamaah yang Allah, pasangan suami istri yang melaksanakan resepsi pernikahan itu cuma berapa persen Bapak Ibu jemaah yang bisa melaksanakan sholat zuhur dan asar, karena berdandan itu sebelum zuhur, selesainya ya, setelah asar. Selebihnya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan tak sholat. Di awal kita sampaikan tadi pentingnya ibadah sholat, dan nak jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika resepsi pernikahan siap ijab kabul, kemudian resepsi, langsung dilanggar perintah sholat Bapak Ibu jemaah. Nah, kira-kira bisa tak jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Sholatnya dilanggar, bisa. Kita bisa Bapak Ibu jemaah di jamak dengan alasan ya resepsi pernikahan itu tadi. Tapi dibolehkan kita untuk mengqasar ibadah salat, tapi jamak tak boleh. Tak ada alasan. Ya, Bapak Ibu jemaah ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau bisa ya tetap kita sempurnakan ya ibadah kita tepat waktu dan tidak mengqasarnya. Tapi kalaupun kita ingin mengqasar, maka ini diperbolehkan. Ini termasuk juga dalam keadaan yang darurat ya, boleh kita kiaskan di situ. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau menjamak tak ada alasan. Ya, silakan Bapak Ibu jamaah, kalau ada lagi yang ingin dipertanyakan, masih ada kira-kira 6 menit lagi. Ya, satu lagi Ustaz. Ini tadi perkara sholat jamak. Ketika ada orang perjalanan itu sholat jamak kan katanya tidak boleh bersolat dengan imam hadaan atau dengan orang yang bermukim, ya kan? Nah, apakah itu sudah sebuah hukum yang mutlak atau di sana masih ada daerah ikhtilaf para ulama di sana? Karena kalau saya tidak salah juga ada para ulama yang mengatakan boleh seseorang itu, ya kan, dia dalam musafir dan boleh menjamak sholat. Artinya ketika ia mendapatkan orang sholat berjamaah, dia boleh ikut sholat berjamaah. Setelah itu ia pun kemudian baru melaksanakan sholat yang berikutnya. Nah, itu dia. Kira-kira bagaimana? Karena ada juga yang berpendapat boleh mengikuti sholat yang dia dapatkan dalam keadaan berjamaah, karena dia musafir nih. Ya, nanti baru ia melaksanakan sholat yang berikutnya. Apakah jamak takdim atau jamak takhir nantinya? Nah, itu dia. Kata ulama itu asalkan sholat itu bukan sholat qasar. Nah, itu dia. Contoh nih, saya pergi ke Sumbar sampai ke Payakumbuh pas waktu sholat zuhur masuk, ya kan? Nah, azan sudah berkumandang, saya ikut sholat dengan mereka, ya kan? Setelah itu saya selesai sholat berjemaah itu saya langsung melaksanakan sholat asar lagi. Nah, tadi kan kata Ustaz kan nggak boleh, artinya kita buat sholat sendiri kan begitu. Tapi ada ulama yang mengatakan itu juga boleh. Nah, ini apakah itu orang ikhtilaf atau sudah hukum yang mutlak, sudah ada sunnahnya, hadisnya yang demikian? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi seperti yang kita sampaikan di awal dulu, ya memang masalah fikih ini adalah masalah khilafiyah, banyak perbedaan pendapat.
Ini kalau kita kutip dalam kitab fikih Islam yang pernah saya bawa kemarin, Muhammad Zuhaili, ya, tentang kita berimam kepada yang juga musafir. Allahu a'lam, ya, kalau mungkin ada pendapat yang membolehkan, ya mungkin ini pendapat yang minoritas, tapi mayoritas, dan ini dikutip dari kitab fikih Islam. Ini kita melaksanakan sholat jamak dengan mengikut imam yang juga melaksanakan sholat jamak. Dan mayoritas di sini kan ditekankan adalah juga melaksanakan jamak dan qashar. Mungkin di sini perbedaannya ada yang melaksanakan jamak saja, atau mungkin menggabungkan juga di situ ada jamak dan qashar. Mungkin di sini letak perbedaannya. Karena ini dalam ranah fikih, tentu mungkin masih terdapat perbedaan-perbedaan pendapat mengenai mengikut kepada imam tersebut. Allahu a'lam bishawab. Yes. Satu lagi, Ustaz. Berapa lama kira-kira kita boleh menjamak sholat itu setelah sampai tempat tujuan kita? Apakah 2 hari boleh, masih boleh menjamak, atau lebih dari berapa hari? Terhitung kita sebagai musafir, Ya. lamanya musafir maksudnya, misalnya lamanya musafir itu ya selama kita belum sampai ke tempat awal kita. Nah, ini dia Bapak Ibu jemaah. Jadi misalnya kita safar ke Jakarta misalnya, selama itulah kita dikatakan sebagai musafir. Habisnya adalah ketika kita sampai ke tempat kita, misalnya kita dari Pekanbaru misalnya. Tapi Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, kalau misalnya kita ingin menyempurnakan ibadah tersebut, ini tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi kalau kita ingin mengambilnya, maka ini bagian dari rukhsah, dan kita masih terhitung sebagai seorang musafir. Tapi ada juga yang mengatakan Bapak Ibu jemaah, ketika kita sudah sampai di tempat tujuan itu, maka di tempat tujuan itu kita tidak lagi dikatakan sebagai musafir. Nah, ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi artinya kita dari Pekanbaru ke Jakarta, yang dikatakan musafir itu ketika kita di perjalanan. Kalau kita sudah sampai di Jakarta, itu bukan lagi status kita sebagai musafir. Nah, tapi ada yang mengatakan juga selama kita belum kembali ke tempat asal kita, maka status kita masih dihitung sebagai musafir. Ini ada perbedaan ya, memang saja tentang status seorang musafir itu. Ya, bisa jadi ketika kita sampai di Jakarta itu status kita masih sebagai musafir, dan juga yang mengatakan kalau belum dia sampai ke tempat asalnya, misalnya kita Pekanbaru, maka kita masih dikatakan sebagai seorang musafir. Allahu a'lam bishawab. Dan ini memang ada juga perbedaan pendapatnya. Jadi mungkin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, tentang beberapa satu lagi boleh terakhir ini bonus. Baik, terima kasih Ustaz. Kami tidak bertanya, cuma menyarankan saja Ustaz. Di dalam menyampaikan pendapat di dalam ilmu fikih, kalau bisa jangan Ustaz berbicara dengan alasan seperti ini tanpa mengungkapkan pendapat siapa. Kalau seandainya Ustaz menyampaikan seperti ini, tadi contoh, ini sudah ada perbedaan pendapat kita ini. Contoh, tidak boleh mengikuti orang bermukim untuk sholat jamaah. Itu, ini pendapat siapa? Nah, kalau ini tidak kita sampaikan, ini contoh Ustaz. Kalau tidak Ustaz sampaikan ini pendapat siapa, ini pendapat siapa, maka ilmu yang kita sampaikan rancu Ustaz. Ya, nah, jadi begitu. Jadi saya sarankan ya Ustaz, ya,
tolong Ustaz sampaikan pendapat ini. Sebab kita ini tidak ada pendapat, Ustaz. Kita tidak ada pendapat. Kita memakai pendapat ulama. Ya. Jadi ulama ini seperti ini, ulama ini seperti itu. Supaya apa? Supaya ilmu kita sampai. Itu maksud saya. Saya tidak bertanya, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya, jadi yang kita kutip tadi yang kita sampaikan dari kitab Islam wa Adilatuhu karya Imam Wahbah Az-Zuhaili. Dan mungkin untuk referensi tentang masalah fikih ini banyak Bapak Ibu jemaah yang Allah, ada fikih Islam Ibnu Rushd dan sebagainya yang bisa kita kutip ya. Dan sekali lagi mungkin perlu juga kita pahami bahwa di ranah fikih ini memang ranahnya khilafiyah ya, perbedaan pendapat, perbedaan pendapat. Mungkin di referensi yang lain kita mendapatkan mungkin alasan-alasan yang berbeda dengan referensi yang disampaikan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kedepannya bisa juga kita kembali cari referensi yang lebih kuat, insyaallah. Terima kasih Pak Haji. Baik, karena waktu Isya kita sudah masuk, mohon maaf zahir batin, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pula Allah tetap istiqomahkan kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya. Mudah-mudahan ibadah sholat kita ini menjadi amalan yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf zahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.